Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Ancia, NIM 06141181823006. Mata kuliah Analisis Jurnal PAUD dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Dr. Randa Syabdaningsi MPD dan Ibu Mahyumi Rantina MPD di Universitas Sriwijaya. Nah, di video kali ini saya akan menganalisis jurnal PAUD. Poin pertama itu ada judul jurnal. Nah, judul jurnal yang saya ambil di sini itu permainan tradisional untuk membantu karakter anak usia dini. Dengan poin kedua itu ada identitas jurnal. Untuk penulisnya itu ada Oki Witasari dan Nopan Ardi Wiyani. Untuk instansi jurnal itu TK di Ponegoro 140 Rapalo Banyumas. Untuk nama jurnal sendiri itu Journal of Early Childhood Education and Development. Untuk volumenya itu volume 2 nomor 1 Juni 2021. Untuk nomor EISSN-nya itu ada 2715 sampai 8446. Untuk nomor VISSN-nya itu ada 2715 sampai 8454. Untuk poin ketiga itu ada abstrak. Abstrak di sini menggunakan dua bahasa. Yang pertama itu bahasa Inggris, yang kedua itu bahasa Indonesia. Nah, pada penelitian ini dilakukan karena permainan tradisional dapat dijadikan guru sebagai metode dalam membentuk karakter seorang anak. Nah, upaya dalam pembentukan karakter seorang anak dengan permainan tradisional di TK Ponegoro 140 Rapalo dilakukan dengan 3 tahapan. Tahap pertama itu mengenal nilai-nilai kebaikan melalui permainan tradisional. Tahap kedua itu memberikan dorongan kepada anak agar mewujudkan nilai-nilai kebaikan pada saat melakukan permainan tradisional. Nah, tahap ketiga itu memberikan suatu petunjuk kepada anak untuk menampilkan perilaku-perilaku baik pada saat kegiatan bermain dengan permainan tradisional. Nah, untuk tujuan dari penelitian ini itu dapat mendeskripsikan upaya dalam membentukan karakter seorang anak melalui permainan tradisional di TK Ponegoro 140 Rapalo. Maka dari itu, pada saat pelaksanaan dari ketiga tahapan tersebut, guru bukan hanya sekedar sebagai pendamping, mengajar, akan tetapi juga menjadi real model bagi anak untuk melakukan kebaikan saat bermain dalam permainan tradisional. Nah, untuk kata kuncinya sendiri itu ada 3. Yang pertama, anak. Yang kedua, karakter. Yang ketiga, permainan tradisional. Poin keempat, ada pendahuluan. Nah, pada penelitian ini dilakukan karena setiap guru itu memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pendidikan karakter. Namun, belum juga semua guru menguasai metode dalam pembentukan karakter seorang anak. Penyebabnya karena lemahnya kreativitas guru dalam membentuk karakter seorang anak. Nah, kajian yang dilakukan dan jenis penelitian ini fenomenologi, di mana itu dengan subjek yakni kepala TK, guru, serta anak. Nah, jadi tujuan penelitian ini itu untuk mendeskripsikan upaya dalam pembentukan karakter seorang anak melalui permainan tradisional di TK Ponegoro 140 Rapalo. Untuk poin kelima, metode. Nah, pada pendekatan penelitian yang telah digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian fonemologi. Nah,
Sumber data pada penelitian ini yakni itu kepala TK, guru, serta peserta didik yang ada di TK Ponegoro 140 Rapalo. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dari penelitian ini itu yakni adalah interview, pengamatan, dan studi dokumen. Nah, poin keenam itu ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini itu menyajikan data dalam bentuk tabel dan deskripsi yang jelas. Nah, di mana penelitian ini berusaha untuk mengetahui upaya dalam pembentukan karakter anak dengan permainan tradisional dan juga bimbingan serta ajaran dari guru agar anak dapat berkembang dengan sesimak mungkin. Nah, berdasarkan hasil interview dan observasi, terlihat dari semua kegiatan bermain dengan suatu permainan tradisional itu dapat dilaksanakan secara kolaboratif sehingga semua aktivitas menjadikan seorang anak memiliki kemauan dan kemampuan dalam bekerja sama. Nah, berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui ada 3 faktor pendukung ketika guru membentukkan suatu karakter seorang anak dalam permainan tradisional ini. Nah, faktor pertama itu adanya pemberian alokasi waktu khusus bagi guru dan juga peserta didik oleh kepala TK dalam melaksanakan suatu kegiatan bermain dalam permainan tradisional ini. Nah, untuk faktor kedua itu adanya antusiasme dari anak ketika mengikuti kegiatan bermain dari permainan tradisional ini. Nah, sedangkan faktor ketiga itu dimana guru tidak atau enggan terlibat dalam kegiatan bermain seorang anak dalam permainan tradisional ini. Nah, untuk poin ketujuh itu ada kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini saya mengambil 2 kesimpulan, di mana kesimpulan pertama itu kesimpulan analisis jurnal. Nah, untuk kesimpulan kedua itu kesimpulan dari analisis jurnal. Nah, untuk kesimpulan pertama, kesimpulan analisis jurnal. Nah, jurnal yang telah saya analisis ini sudah sesuai dengan pedoman ataupun penulis karya ilmiah, di mana dapat saya lihat dari jurnal ini terletak di daftar pustakanya sendiri itu sudah mencantumkan sumber-sumber terbaru kesimpulan jurnalnya, di mana memanfaatkan permainan tradisional untuk membentuk karakter anak di TK Ponegoro 140 Rapalo telah dilaksanakan secara sistematis dan hasilnya anak-anak mampu menampilkan karakter positif ketika melakukan kegiatan bermain pada permainan tradisional. Poin ke-8 yang terakhir itu ada daftar pustaka. Nah, pada daftar pustaka yang telah saya lihat pada jurnal kali ini itu sudah mencantumkan sumber-sumber dan juga materi-materi yang terbaru, di mana itu saya lihat untuk tahunnya sendiri itu ada tahun 2017, 18, 19, dan seterusnya. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya analisis mengenai jurnal yang saya ambil, yakni itu dengan Journal of Early Childhood Education and Development dengan judul jurnal permainan tradisional untuk membentuk karakter seorang anak usia dini. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.